Halo guys, karena kita social distancing, maka kita akan membahas presentasi secara online. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan membahas tentang hak milik intelektual dari mata kuliah hukum bisnis. Izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cekidot. Nama saya Brenda, teman saya Aska. Ada Namira, ada Fani, ada Benny, dan ada Aldi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi, hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Lalu, menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak cipta, hak paten, tentang merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama ada hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda imaterial. Yang dimaksud dengan hak milik imaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh. Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta dalam penerbitan buku berjudul Manusia Setengah Salmon. Dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi di dalam buku tersebutlah yang dihak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dasar hukum undang-undang yang mengatur hak cipta antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29. Dalam mengatur jangka waktu berlakunya hak cipta, UUHC tidak menyarankan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kelompok 1 bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Karya cipta ini meliputi 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ciptaan tari, koreografi. Ketiga, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni batik. Yang keempat, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kedua, ada kelompok 2 bersifat derivatif. Perlindungan hukum atas karya ciptanya yang bersifat tiruan derivatif berlaku selama 50 tahun yang meliputi hak cipta sebagai berikut. 1. Karya pertunjukan seperti musik,
karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, di antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman radio. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. 3. Peta. 4. Karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan dan tafsir. C. Kelompok 3. Pengaruh waktu terhadap karya cipta yang aktualitas tidak begitu tahan. Perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun, meliputi hak cipta atas ciptaan. 1. Karya fotografi. 2. Program komputer atau komputer program. Yang ketiga, saluran dan penyusunan bunga rampai. Selanjutnya, hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filing date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109. Baik, slide selanjutnya adalah tentang merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembela dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Selain itu dapat pula hak atas merek, yaitu khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Lalu berdasarkan pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Kemudian berdasarkan pasal 2 ayat 3 pengertian mengenai pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila pemohon diajukan dengan hak prioritas. Yang ketiga telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Lalu rahasia dagang. Dalam perkembangannya, masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya yang beberapa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan. Berkenaan dengan hal itu, para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka, perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara. Jenis-jenis informasi yang dilindungi hukum pada umumnya di beberapa negara. Yang pertama, daftar pelanggan. Yang kedua, penelitian pasar. Yang ketiga, penilaian teknis. Yang keempat, resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu. Yang kelima, sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan. Yang keenam, ide atau konsep yang mendasari kampanye, pengiklanan, atau pemasaran. Lalu F, desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Lalu lingkup desain tata letak sirkuit terpadu. Bagian pertama desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan Pasal 2 adalah hak desain letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Yang kedua, tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Bagian kedua, desain tata letak sirkuit terpadu yang terdapat perlindungan pasal 3 adalah hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jasa desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Bagian ketiga, jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu pasal 4 adalah perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak secara pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana atau sejak tanggal penerimaan. Lalu dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Selanjutnya yaitu pentingnya hak milik intelektual. Memperbincangkan masalah hak milik intelektual bukanlah masalah perlindungan hukum semata. Hak milik intelektual juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian WIPO, dinyatakan pula bahwa haki memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kala sengketa paten, Samsung bayar 1,96 triliun ke Apple. Sengketa hak paten antara Apple dan Samsung akhirnya menemui titik terang. Perusahaan asal Korea Selatan ini akhirnya sepakat membayar denda pelanggaran hak paten terhadap Apple.
Pengadilan Distrik California Utara telah menandatangani putusan sengketa antara kedua raksasa teknologi tersebut. Meski tak mengungkap besaran denda, Samsung diduga harus membayar sekitar 1,96 triliun pada bulan Mei. Juri dalam sidang tersebut telah memutuskan Samsung harus membayar denda sebesar 539 juta US dollar kepada Apple. Namun sebelumnya, Samsung telah membayar kompensasi sebesar 399 juta US dollar atas sengketa yang telah berjalan selama 7 tahun terakhir. Apabila keputusan juri telah disahkan, Samsung dikabarkan harus membayar tambahan sebesar 140 juta US dollar. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus analisisnya. Seperti yang kita ketahui, Apple dan Samsung sama-sama merupakan perusahaan raksasa di bidang teknologi. Berbagai inovasi pun tak terbendung karena mereka ingin mendapatkan tempat di mata para konsumennya. Apple perusahaan teknologi yang berbasis di California atau di Amerika Serikat, sedangkan Samsung yang berbasis di Seoul atau di Korea Selatan sering terlibat baku hantam karena hak paten, di mana keduanya saling menuntut masing-masing hak paten yang telah mereka kembangkan. Alhasilnya, kedua perusahaan tersebut pun akhirnya berakhir di meja hijau dikarenakan Apple mengajukan tuntutan kepada Samsung pada tanggal 15 April 2017. Seperti yang dilansir oleh laman BBC, juri di sebuah pengadilan di Silicon Valley memberikan tuntutan 33 triliun rupiah kepada Samsung karena menjiplak sejumlah fitur pada ponsel iPhone dan tablet iPad untuk ponsel keluarannya. Pengadilan pun memutuskan bahwa pabrik telepon pintar asal Korea, Samsung, harus membayar tuntutan tersebut. Setelah kejadian tersebut pun saham Samsung sempat melemah. Melihat keputusan ini, Samsung pun akan mengajukan banding dan pihak mereka memberikan komentar atas tuntutan tersebut, di mana salah satu dari pengacara Samsung, William Price, berkata, Apple tidak punya kepemilikan atas sifat cantik dan seksi dari sebuah smartphone. Dalam kasus ini, Samsung melakukan pelanggaran dalam etika bisnis mengenai hak paten. Hal ini semata-mata mereka lakukan karena tingginya permintaan konsumen terhadap produk Apple. Meskipun produk tersebut dijual dengan harga yang tinggi, selain itu kita semua juga tahu betul kualitas produk yang telah dikeluarkan oleh Apple. iPhone 5S saja contohnya yang masih sangat worth it untuk digunakan. Padahal produk tersebut sudah keluaran tahun 2013 lalu. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang dan berguna bagi manusia itu harus diakui dan dilindungi. Untuk itu, sistem hak atas kekayaan intelektual itu diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang dan dapat menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari ataupun dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.